Jadi manusia yang jahat, manusia yang baik itu pasti masuk neraka. Semuanya tanpa terkecuali. Ini disebutkan di surat Maryam ayat ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang saudara apapun, dan dalam lindungan, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang urutan kita ketika masuk neraka. Kenapa kita katakan kita? Karena semua manusia itu pasti akan masuk neraka. Baik itu yang jahat, baik itu yang baik. Jadi manusia yang jahat, manusia yang baik itu pasti masuk neraka. Semuanya tanpa terkecuali. Ini disebutkan di surat Maryam ayat ke-71. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Maryam ayat 71. Ayat ini menegaskan bahwa masuk neraka itu udah ketetapan Allah. Di tafsir At-Tabari ini dua disebutkan hal itu udah ketetapan. Yang kedua itu adalah sumpah. Jadi ini sumpah Allah dan juga ketetapan Allah. Dua perbedaan dalam tafsir Imam At-Tabari. Jadi ini ketentuan dan sumpah. Apalagi sumpah udah lebih pasti bahwa kita akan masuk neraka. Kenapa kita katakan kita? Ayat ini aja sudah menyebutkan bahwa wa in minkum, tidak ada dari satu orang pun dari kamu illa wariduha, melainkan mendatangi neraka itu. Wariduha di sini di dalam tafsir Imam At-Tabari, di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada 4 macam perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Ada yang menyebutkan bahwa kita semua masuk ke dalam, mau yang baik, mau yang jahat, mau yang mukmin maupun yang kafir, semua masuk ke dalam ini. Lalu yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa neraka di sini hanya untuk orang kafir, bukan untuk mukmin. Lalu yang ketiga, bahwa menyebutkan bahwa orang mukmin itu sekedar lewat, tapi kafir masuk. Lalu yang keempat, memang kita masuk neraka semua, tapi mukmin hanya dalam keadaan demam ketika di neraka. Namun ayat ini jelas menegaskan bahwa ayat itu menegaskan bahwa untuk kita semua. Termasuk ayat ini ketika ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sedangkan Imam At-Tabari sendiri itu menyatakan bahwa beliau mengambil pendapat bahwa orang beriman akan keluar dari neraka setelah Allah menyelamatkan mereka. Jadi semua kita akan masuk ke dalamnya. Namun yang jadi pembahasan kita seperti apa urutan ketika nanti masuk neraka ini. Ini yang jadi pembahasan kita agar kita memahami tingkatan dosa
tingkat kejahatan, tingkat dosa yang dilakukan sehingga menyebabkan seseorang itu masuk neraka duluan, dan seperti apa mereka masuk nerakanya ke dalam. Jadi jangan dikira bahwa tidak ada kita yang masuk neraka, bahwa karena masuk neraka itu memang udah ketentuan Allah, sudah sumpah Allah. Dan ayat ini juga ini sering digunakan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang di luar Islam, yang menyebutkan bahwa dalam Islam itu nggak ada jaminan untuk masuk surga, karena menyebutkan bahwa umat Islam, semua manusia itu pasti masuk neraka, jadi nggak ada jaminan masuk surga. Ini kan suatu logika yang terbalik ini. Kenapa kita sebutkan logika terbalik? Orang masuk neraka disebut tidak ada jaminan masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Karena di dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa maka kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini di ayat 72-nya langsung dibalas, langsung dijawab Allah tentang pernyataan orang-orang yang menyebutkan bahwa tidak ada jaminan umat Islam itu masuk surga. Langsung dijawab di situ. Jadi di sini ditegaskan bahwa orang-orang bertakwa akan diselamatkan Allah, sedangkan orang-orang yang zalim itu akan berlutut di dalam neraka. Jadi kembali kita, seperti apa urutan masuk neraka ini? Urutan masuk neraka ini sebelumnya kita lihat dulu 3 macam perjalanan manusia ketika masuk neraka. Jadi kita nanti tahu, kita golongkan nanti orang-orang yang di dalamnya. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, bisa di-download di website Himah 313. Ketik aja di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Gratis, silahkan yang mau mendownloadnya. Jadi ketika memasuki neraka ini ada 3 cara orang berjalan masuk neraka tadi. Ada 3. 3-nya ini kita golongkan lagi, yaitu orang yang berjalan di bawah Sirat. Kita tahu Sirat itu adalah jembatan yang dibangun, yang didirikan Allah di atas neraka. Di atas neraka. Jadi ada orang yang pertama, kalau ini nih kita sebutkan neraka itu adalah jurangan, maka Sirat itu adalah di atas daripada jurangan ini. Sedangkan orang yang pertama, mereka adalah orang yang berjalan di bawah Sirat tadi. Jadi mereka tidak lewat Sirat, tapi lewat bawah. Sama ketika kita menuruni sebuah jurang, lalu di atasnya ada jembatan. Orang yang pertama ini mereka yang jalan menuju jurang bawah itu, mengitari jurangnya itu, di mana daerahnya itu gelap. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mereka yang berjalan di atas Sirat. Yang di bawah Sirat tadi itu adalah mereka yang orang-orang musyrik, kafir, fasik. Lalu yang kedua, yaitu orang yang berjalan di atas Sirat. Di atas Sirat. Siapa mereka? Merekalah orang-orang mukmin. Lalu yang ketiga, ada mereka yang berjalan di atas Sirat, tapi mereka dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi di atas jembatan tadi, ketika di pertengahan, mereka dijatuhkan ke bawah. Merekalah orang-orang munafik. Jadi ada 3 cara berjalan orang memasuki neraka. Yang pertama tadi di bawah Sirat. Yang kedua menyeberangi, masuk ke neraka, cuman dia hanya melintas di atas Sirat. Itulah orang-orang mukmin. Yang ketiga,
orang-orang munafik, mereka juga berjalan di atas sirat, tapi di pertengahan mereka dijatuhkan ke dalam neraka. Sirat kita ketahui bahwa itu adalah suatu jembatan yang disebutkan dalam riwayat, beberapa riwayat disebutkan itu setajam pedang dan tipis seperti rambut di belah 7. Banyak hal ini. Hal ini mengkiaskan bahwa jembatan ini sangat sulit untuk dilalui. Namun bagi orang-orang bertakwa ini mudah. Jadi kita ketahui tadi ada 3 jalan tadi ya, ada 3 jalan di bawah sirat, lalu di atas sirat, lalu di atas sirat tapi dijatuhkan, itu orang-orang munafik. Jadi kalau orang yang berjalan di bawah sirat itu, mereka itu jalannya itu gelap, penuh kegelapan, nggak ada penerangan, nggak ada cahaya. Mereka berjalan dengan penuh kegelapan. Gelapnya itu berlapis. Ini ada disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat ke-40 bahwa atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak dan di atasnya awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih, sehingga ketika tangan dia dikeluarkan aja dia udah gak bisa melihatnya lagi. Itulah gambaran seperti apa gelapnya di bawah sirat itu. Jalannya itu licin, jadi udah licin dan mereka diberi beban. Dan mereka juga ada bawa bekal minuman, karena perjalanannya panjang menuju nerakanya masing-masing. Ketika memulai memasuki jurangan neraka tadi, itu mereka sebenarnya udah masuk neraka. Cuman mereka menuju neraka tempat mereka masing-masing. Karena neraka itu juga bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada yang mereka itu bekal minumannya itu minuman dari air tanah. Air nanah. Itu ada di surat Ibrahim ayat 16. Ada juga yang dari tinatul khobal, yaitu muntahan dan darah para penduduk neraka. Jadi itu bekal makanan dan minuman mereka. Lalu ada juga yang minumannya itu berupa fata morgana, seperti air tapi bukan air. Ini nanti kita jelaskan siapa yang meminum ini. Dan kondisi mereka yang berjalan menuju neraka ini ya, tergantung dengan dosanya masing-masing. Yang musyrik, dia masuk dalam kelompok musyrik. Yang kafir masuk dalam kelompok kafir. Yang fasik masuk dalam kelompok fasik. Lalu diikuti lagi dengan dosa-dosanya yang lain. Mereka secara umum mereka dikumpulkan, diikat dalam satu belenggu rantai. Jadi mereka itu diikat dalam keadaan terbelenggu. Jadi wajahnya terdongak karena tangannya di leher itu diikat. Dan mereka berjalan di seret. Terbayang mereka menempuh perjalanan menuju neraka dalam keadaan gelap, licin. Dan ada juga yang pakaiannya itu pakaian khusus. Dengan ada yang dari ter, ada yang ditutupi api neraka, tergantung dosa mereka. Tahu kita siapa ya orang mereka yang berpakaian dengan ter? Ya mereka yang termasuk orang-orang yang meratapi ketika kematian. Mereka termasuk dalam kelompok ini. Lalu ada yang berbentuk semut tapi wajahnya manusia. Itu orang-orang yang sombong. Ada juga orang-orang yang pembohong, maka mereka diberikan tanda khusus di hidungnya. Itu di Al-Quran disebutkan diberi tanda di belalainya. Saking hinanya dia disebutkan dengan kata belalainya, padahal itu adalah hidungnya. Jadi hidung orang-orang pembohong ketika mau masuk neraka aja mereka udah dibentuk, dikasih tanda. Jadi tandanya itu seperti belalai lah kita sebutkan.
Dan perjalanan mereka juga ke bawah itu nggak singkat. Itu ada sekitar lebih dari 50.000 tahun perjalanan menuju neraka tadi. Jadi, dan model perjalanan juga banyak rintangan. Rintangan yang datang itu disebutkan bahwa mereka itu berjalan seperti apa namanya? Kalau pernah nonton film kartun Tom and Jerry, seperti apapun siksaan, seperti apapun siksaan yang didatangkan, baik itu si Tom atau Jerry, tapi nggak mati-mati. Ya gitu juga orang-orang yang berjalan menuju neraka. Ini ada disebutkan di surat Ibrahim ayat ke-17. Diminumnya air nanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang lebih berat. Jadi udah air minumannya tadi air nanah, tidak bisa sampai dia nggak bisa nelannya lagi. Kebayang? Jangankan yang air nanah, ketika kita suatu udah knock aja, tidak bisa nelan aja, itu udah suatu penyiksaan, tersiksa sekali. Apalagi ini ada lagi datang bahaya maut dari segala penjuru, tapi nggak mati-mati. Dan di hadapan depan lagi masih jauh lebih berat lagi. Semakin perjalanan jauh, bebannya itu semakin lebih berat. Dan pimpinan rombongan ini itu Firaun, Haman, Korun. Mereka termasuk pemimpin dari perjalanan ini. Dan ketika nanti mereka udah dekat dengan neraka tempat mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan cara dilemparkan ke dalamnya. Kebayang, itu sekitar 40 tahun sebelum masuk neraka, mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu. Dan mereka di neraka tidak dalam keadaan hidup maupun mati. Ketika mati, hidupkan lagi. Ketika mati, hidupkan lagi. Terus begitu. Jadi siapa ketiga golongan yang masuk ini tadi? Sudah kita jelaskan. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka yang pertama memasuki neraka. Karena ini ada disebutkan di hadis yang menyebutkan bahwa ketika di hari kiamat nanti kita dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah selayaknya sebagaimana kita bisa melihat matahari ataupun bulan dalam bulan purnama dalam keadaan terang benderang tanpa ada mendung. Jadi disebutkan di hadis itu bahwa orang itu akan dipanggil sesuai dengan tingkatan dosanya. Jadi yang pertama itu ya mereka-mereka yang menyembah patung, menyembah salib. Jadi mereka akan dipanggil nanti bersama sembahan mereka. Dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Jadi setelah itu baru kemudian neraka jahanam itu dipasangkan. Lalu dipanggil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Lalu ditanya mereka, siapa yang mereka sembah dulu? Yang orang Yahudi menyebutkan bahwa kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Lalu Allah menjawab, kalian dusta, bahwa Allah sama sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula mempunyai anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Lalu mereka menjawab, kami ingin jika engkau memberi kami minuman. Lalu ada suara menyebutkan, minumlah kalian. Lalu mereka berjatuhan ke neraka. Itulah tadi minuman Fata Morgana. Jadi ketika mereka berjalan ke depan, disangkanya itu air, padahal tidak. Itu terus. Jadi mereka berjalan itu digiring dengan air Fata Morgana tadi. Kalau pernah kita dengar cerita bagaimana keledai gitu maju di jalan tapi diletakkan wortel di depannya. Jadi seperti itu mereka terus dipancing untuk berjalan ke depan. Begitu juga dengan orang-orang Nasara. Karena mereka menjawab, kami dulu menyembah Isa Al-Masih, anak Allah. Dan mereka juga sama seperti itu. Lalu
Berarti yang pertama tadi orang musyrik, orang-orang kafir dari orang Yahudi dan Nasara. Lalu yang ketiga ini adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini ketika orang musyrik udah dikirim, udah berangkat menuju neraka. Orang kafir tadi udah, tinggal orang-orang mukmin baik yang jahat maupun yang buruk masih ada. Lalu Allah menunjukkan betis sehingga semua orang-orang mukmin, orang beriman, orang soleh akan sujud. Tapi orang fasik mereka tidak bisa bersujud sebagaimana orang-orang mukmin lain bersujud. Karena mereka ketika bersujud punggungnya itu menjadi satu. Dan kemudian orang-orang fasik pun terakhir masuk ke dalam berjalan menuju neraka melalui bawah sirat. Dan titian sirat ini dipasang di antara dua tepi neraka tadi. Lalu disitulah orang mukmin dan munafik masih berjalan. Sementara orang mukmin itu bisa berjalan sampai seberang, sementara orang munafik cahayanya itu di tengah jembatan dihilangkan. Maka mereka kegelapan, mereka pun jatuh. Dan di jembatan itu juga banyak duri-duri, banyak yang kait-kaitan dari besi, kayu, dan lain sebagainya yang bisa melukai daripada orang. Dan tipe perjalanan seperti apa perjalanan orang munafik itu ada disebutkan di surat Al-Baqarah. Dan cara jalannya orang munafik ini juga berbeda. Unik cara berjalan mereka. Kenapa unik? Mereka itu berjalan dengan merayap. Ketika ada cahaya, baru mereka berdiri. Jadi terbalik dari jalannya dengan kita. Kalau kita kan jalan berdiri, capek, duduk, ngaso, atau berbaring. Sementara mereka ini jalannya itu merayap. Ketika cahaya nggak ada, mereka itu berjalan hanya dengan karena cahaya kilat aja. Jadi ketika datang cahaya kilat, mereka jalan merayap. Hilang cahaya, mereka berdiri. Istirahatnya terbalik jadinya. Ini cara jalan munafik, orang fasik, kafir, dan musyrik. Mana duluan nyampe? Orang musyrik, orang kafir, atau orang fasik? Allahu a'lam. Kenapa? Karena orang musyrik, kafir, dan fasik tadi mereka berjalan di bawah sirat, berjalan menyusuri jurang hingga menuju tempat nerakanya masing-masing. Sedangkan orang munafik ini jatuhnya dari sirat, dari atas puncak jurangnya tadi. Yang kita ketahui jaraknya ke bawah 70 tahun lemparan batu baru sampai ke dasarnya. Dan orang-orang munafik itu berada di dasar neraka, di keraknya neraka. Mana duluan nyampe 70 lemparan tahun batu, atau mereka yang berjalan menuju neraka? Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat daripada ayat-ayat Al-Quran tentang orang munafik dan orang kafir, lebih berat orang-orang munafik, maka bisa kita sebutkan bahwa orang munafik itu lebih duluan mereka di situ. Namun perlu kita garis bawahi di sini bahwa perlu kita ingat ketika kita menyebutkan musyrik, kafir, fasik, bukan berarti mereka hanya orang-orang mereka yang di luar Islam. Ada juga orang-orang mereka yang Islam. Karena ada di antara mereka yang Islam, namun mereka diliputi dengan dosa kemusyrikan, dosa kefakiran, dosa kefasikan, sehingga mereka masuk gabung di dalam kelompok ini. Jadi bedakan dengan orang kafir dengan orang-orang yang berbuat dosa kekafiran. Orang kafir ya orangnya kafir, perbuatannya juga kafir, tempatnya di neraka kekal.
Sedangkan orang yang berbuat dosa kekafiran, dia bisa Islam tetap, namun dia melakukan dosa kekafiran. Mereka akan keluar dari neraka dengan syafaat setelah mereka menjalani hukumannya, membersihkan karat-karat dosanya. Itu bedanya. Jadi jangan kita samakan. Lalu bagaimana dengan orang-orang mukmin tadi? Kalau orang mukmin itu terbagi dalam 9 kelompok. 9 kelompok. Yang pertama, mereka yang bisa masuk neraka karena kan hanya melintas saja. Yang pertama, mereka berjalan secepat kilat, sekejap mata, udah sampai di seberang. Lalu yang kedua, mereka yang secepat hembusan angin. Lalu yang ketiga, secepat burung terbang. Lalu yang keempat, secepat kuda berlari kencang. Yang kelima, secepat hewan tunggangan. Ini 5 kelompok. Baru yang kelompok ke-6, 7, ke-8, 9, ini mereka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, para nabi, para malaikat, dan orang-orang mukmin. Karena mereka hanya bisa menyeberangi sirat hanya dengan secepat berlari. Yang ke-6 ya, yang ke-6 mereka hanya bisa cepat berlari, baru secepat orang berjalan, secepat orang merangkak. Bahkan yang terakhir, yang ke-9 ini, mereka hanya bisa secepat orang merayap. Mereka selamat sampai ke seberang, tapi dengan kondisi penuh tercabik-cabik besi-besi pengait. Ini kondisi daripada orang-orang mukmin. Jadi kalau kita urutkan siapa yang duluan masuk, bisa kita sebutkan tadi: orang musyrik, orang kafir, orang fasik, orang munafik. Ini mungkin belakangan memang dia masuk ke neraka, cuman dia bisa jadi duluan sampai di tempat nerakanya, di tempat di mana dia ditempatkan, karena dia jatuh dari syirat. Sementara yang 3 tadi ini berjalan. Lalu masuklah orang-orang mukmin. Orang mukmin terakhir masuk neraka, terakhir dan pertama juga keluar daripada neraka. Karena ada mereka dalam 9 kelompok yang kita sebutkan tadi. Jadi bisa kita balik urutan masuknya tadi: musyrik, kafir, fasik, munafik, orang mukmin, dan ketika keluarnya juga duluan orang mukmin. Jadi balik dia. Dan orang-orang nanti yang terakhir keluar dari neraka itu disebutkan adalah orang-orang yang masih berharap kepada Allah, orang-orang yang masih meminta belas kasihan atas dosa-dosanya. Ini yang orang-orang yang akan dapat syafaat. Dan mereka ketika nanti keluar dari neraka itu dalam keadaan gosong. Dan mereka akan ditumbuhkan di dalam sungai kehidupan. Jadi mereka hidup seperti tumbuhnya biji di aliran sungai itu. Dan mereka juga mempunyai tanda khusus, yaitu di mana gelar mereka adalah Jahanamiyun. Jadi ada mereka tanda diberikan bahwa mereka adalah mantan daripada penghuni neraka. Ini urutan orang yang memasuki neraka dan urutan orang yang keluar dari neraka. Oleh karena itu, ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita untuk berusaha selalu meningkatkan iman dan takwa kita sehingga kita bisa masuk golongan mukmin. Mukmin pun yang mana? Mukmin yang 5 tadi, yaitu bisa secepat kilat, sampai minimal sampai bisa secepat hewan tunggangan. Dan adapun yang keempatnya lagi, orang yang bisa berlari aja, hanya bisa berjalan, hanya bisa merangkak, orang merayap, ini juga
bersyukur karena mereka masih mendapatkan syafaat hingga bisa selamat keluar dari neraka, selamat menyeberangi syirat. Dan setidaknya orang-orang kita berkaca kepada orang-orang yang terakhir keluar dari neraka, setidaknya jangan putus berharap. Karena orang-orang yang terakhir keluar dari neraka, orang-orang yang masih menyimpan harapan kepada Allah, masih berharap dia diampuni dosanya. Jadi di hari terakhir orang yang terakhir itu diberi pilihan. Apakah kamu mau tetap di neraka atau mau keluar? Orang yang sudah putus harapan, mereka tidak berharap apa-apa. Tapi orang yang masih berharap kebaikan, ia akan mengharapkan ampunan Allah, sehingga dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan kosong. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.